Halo guys, balik lagi sama gue Julius. Jadi sekarang nih gue udah di rumah dan gue di video kali ini gue pengen menceritakan sedikit kronologi gue cedera dan gimana aja kegiatan gue di rumah sakit dan sebenarnya gue cedera apa dan ternyata hasil MRI gue tuh salah. Oke, nah jadi awal banget gue cedera tuh saat gue main di Kramsor itu hari Kamis kalau nggak salah itu gue lagi pick up games. Kalian tau lah ya pick up games yang main dibagi tim terus nanti ada juaranya dia adu-adu terus gitu. Nah itu tuh tau-tau lutut kiri gue tuh kayak lepas gitu kayak gue lemes kayak mau jatuh. Nah abis tuh udah dong gue stop main terus gue tanya-tanya kan tuh yang waktu itu gue bikin story, kalian ada pernah kayak gini nggak gimana gitu kan. Terus akhirnya ada si Korendi terus ada Altov sama Coach Eman yang gue inget dia langsung coba panggil Tupan. Oke akhirnya gue panggil Tupan itu kan hari Kamis. Hari Sabtunya Tupan dateng dicek digoyang-goyangin diapain terus nggak kenapa-napa sampai akhirnya ketemu nih penyakitnya namanya chondromalacia patella. Jadi kayak tulang patelanya tuh naik dan ngegesek tulang yang di atasnya itu perih banget rasanya. Terus ya udah disuruh penguatan, dibenerin posisinya, terus gue disuruh rest lah. Akhirnya setelah rest 3 minggu gue tanya, "Bang, boleh main lagi nggak?" Akhirnya dia bilang, "Ya udah boleh main tipis-tipis," katanya 3 menit, 5 menit lah. Kan nggak mungkin kan main basket 3 menit, 5 menit, capek di jalan gitu kan. Akhirnya gue main nih sama si Showtime hari Senin kalau nggak salah. Tuh gue main, ini videonya kayak gini, gue main kan, udah sakit banget sih kaki gue. Terus ini juga gue nggak maksa, gue ngerasa sakit dikit, gue udahan gitu kan. Biasanya gue kayak orang bego, tetap main gitu kan. Udah selesai dari sini, gue merasa enak dong pas main tuh nggak apa-apa lah, bisa. Akhirnya gue pick up games lagi sama Showtime tuh, nih fotonya kan yang kayak gini. Nah ini tuh paha gue tuh udah kelihatan mengecil banget gitu. Tapi ya gue cuek gitu, gue main aja karena gue merasa saat main nggak sakit gitu. Sakitnya setelah main, jadi gue cuek aja gue main. Terus setelah itu tanggal 4 itu gue bareng Kogar ke Purwakarta, gue ikut sparring. Ya emang umur bapak-bapak, mainnya tuh sebentar doang. Itu juga di situ tuh gue udah mencoba stretching yang bener, gue pakai tapping, gue pakai jagaan apalagi lah, gue semprot apa. Pas main tuh nggak sakit, kayak gini tuh main jago banget kan gue nembak anjay. Nah, tapi setelah main tuh masih sakit. Akhirnya gue pulang dari Purwakarta, gue panggil lagi Tupan, dicek lagi kan, digoyang-goyangin, di apa. Karena gue bilang gejalanya nih nggak enak banget, kayak ada yang ganjel, kayak ada yang ganjel. Nah, kalau ada yang ganjel kan itu gejala kayak meniskus robek kan, atau si ACL putus gitu kan. Nah, akhirnya, tapi pas dicek Tupan itu yang digoyang-goyangin itu tuh nggak kenapa-napa. Jadi akhirnya dia bilang, oke lu ke dokter, lu MRI, lu cek. Akhirnya hari apa tuh ya? Kalau nggak salah hari Kamis, gue memutuskan untuk oke ke dokter. Gue ketemu ke rumah sakit Siaga Raya. Gue ketemu sama si dokter Isa ini. Nah dokter Isa ini baik banget sumpah. Mungkin ini dokter yang paling apa ya dibilangnya? Paling informatif gitu di antara semua dokter. Nggak pelit ngomong, dia jelasin semua, dikasih gambarnya lah itu yang bikin ngeri. Akhirnya dia bilang oke MRI. Akhirnya hari Seninnya atau hari Selasa gue MRI. Hasilnya keluar itu tuh bikin mental jatuh, tau nggak kenapa? Jadi dari gambar-gambar MRI itu kan kelihatan tuh gambar-gambarnya. Nah di semua gambar itu nggak ada gambar yang menunjukkan gua ACL gua tuh masih ada. Jadi menurut dokter berarti ini ACL putus dan ada meniskus robek. Cuman sekali lagi pas dites itu tuh lutut gua stabil. Jadi dia menyarankan artroskopi. Jadi kayak dimasukin teropong gitu lutut lu operasi. Nah, itu dilihat semua mau dibersihin dan kalau ACL memang putus mau direkonstruksi kan. Sumpah gue pas denger itu tuh lu kalau kayak di film-film Indosiar yang kayak dikasih tahu umur kamu tinggal berapa hari lagi gitu. Itu perasaannya kayak gitu sumpah, kayak down banget. Tapi akhirnya ya udahlah gue menguatkan hati karena ini jalan aja tuh makin sakit. Akhirnya gue paksain ya udah gue mau operasi. Akhirnya gue masuklah rumah sakit dan memutuskan untuk operasi. Nah, ini dia nih kegiatan gue selama di rumah sakit. Kalian bisa lihat sendiri lah kebodohan-kebodohan gue ini. Oh ya guys, sorry banget kan gue bilang gue mau ngevlog saat di ruangan operasi. Tapi nyatanya tuh mungkin emang nggak boleh juga dan mental gue tuh nggak kuat sumpah. Gue masuk ruangan operasi tuh lebih takut dari naik pesawat. Gue sampai gemeteran. Itu yang kayak tangan lu dipegangin, ruangannya dingin, susternya banyak. Terus kayak ada satu bawa meja gitu kan. Kayak mungkin isinya pisau-pisau gitu sampai susternya satu bilang jangan dulu, jangan dulu. Maksud gue itu kan bikin bikin anjas gitu kan. Nah, akhirnya ya udah gue nggak berani. Tapi sebenarnya ada CD yang isinya tuh pas gue operasi. Cuman kan zaman sekarang udah nggak ada CD, jadi susah buat ngeburnya, buat ngopinya. Jadi mungkin nanti saat gue udah bisa ke warnet, gue bakal kopi dan gue tunjukin lah ntar kapan gitu kan.
Tapi ya intinya sorry nggak jadi ngevlog di ruangan operasi karena sumpah takutnya tuh kacau banget gila. Udah lah nih kalian nonton aja lah ya video-video gue di rumah sakit ini. Halo guys, balik lagi sama gua Julius. Jadi ini hari Senin tanggal 19 dan jam berapa nih? Jam setengah 9 dan gua udah siap mau berangkat ke rumah sakit sekarang. Terus kenapa pagi banget? Karena kan sekarang protokolnya baru, jadi harus swab dulu dan lain-lain gitu. Jadi harus pagian. Nah terus kan gue kayaknya ribet karena nggak boleh ditemenin, gue sendirian. Gue harus bawa koper, tongkat gitu kan. Tuh kayak gini, koper, tongkat, hasil MRI. Nah itu deh. Jadi mungkin gue bakalan lanjut lagi ngevlognya pas udah di kamar rumah sakit ya. Oke guys, see you nanti di kamar rumah sakit. Oke guys, sekarang gue udah di kamar nih, gue udah nyampe kamar. Jadi tadi ceritanya pas baru nyampe tuh gue langsung ngurusin administrasi lah, terus swab, terus rekam jantung, ronsen, tes darah, ambil darah gitu-gitulah. Nah sekarang gue udah di kamar dan inilah kamarnya. Dan kebetulan gue dapet kamar paling ujung, jadi ada view-nya lumayan, ke tembok doang. Nih kamarnya kayak gini, ini pintu masuk kan tadi, kamar mandinya lah ya. Ya kayak gini lah ya. Ini udah kayak kamar hotel tapi pulang-pulang nggak bisa jalan nih. Nah ini jendela tuh TV ya kan. Gue udah nyiapin. Tuh gue udah bawa, udah gue colok-colok charger, laptop semua gitu kan. Terus gue udah beli cemilan nih, beli pastel, risol sama Indomaret tadi jajanan. Ya udahlah. Segitu aja guys. Nah kali ini nanti kita lanjut lagi ke nanti sore atau nanti malam lagi. Oke guys, sekarang gue sedang menikmati fasilitas yang ada di sini. Walaupun sayangnya sebenarnya nggak ada wifi sih, jadi kayak agak percuma gitu gue bawa laptop. Nih, ya, gue lagi makan risol sambil nonton SpongeBob. Sampai kapanpun semua orang suka SpongeBob, mantap. Oh ya guys, katanya gue harus puasa gitu. Aduh, berisik dulu, ntar dulu lah ya. Oh iya, gue lupa. Jadi ceritanya gue harus puasa, kan operasinya jam 10 besok. Terus dari jam 2 atau jam 3 udah gak boleh makan sama minum. Bakal sengsara sih. Doain aja ya guys ya. Guys, sumpah Pastelicious enak banget. Kalian harus coba. Gak tau enak, gak tau lapar sih, gue belum makan dari pagi. Tolong Pastelicious endorse gue. Oke ya guys ya. Kalau kalian penasaran kenapa orang kalau di rumah sakit tuh kurus gitu ya, makanannya soalnya kayak gini. Pertama sedikit, dan kedua nggak terlalu nafsuin. Cuman nih karena gua nggak ada sakit lambung atau apapun, jadi enak rendang sama tempe. Coba kalian sakit tipes ya, aduh makanannya kayak nasi dikasih tumpahin aqua. Yaudah, gua makan dulu. Bye guys. Ya guys, tadi gua udah mencoba tidur, tapi pas bisa tidur susternya malah masuk. Apa tuh namanya, yang mereka ganti shift gitu dah. Jadi kita coba lagi, kita ngabisin cemilan aja. Ini kremes, ini banyak banget endorsan di sini. Masukin dong endorsan, mie sedap. Terus gue juga ditemenin nih sama saya. Gue wih baik banget tuh Ben banget mau nemenin. Oke guys, sekarang jam setengah 8. Gue mau mandi dulu, perut gue mual banget. Kayaknya gara-gara stres, takut. Terus nanti nungguin dokter, katanya mau ngecek penyakit dalam, nggak tahu lah gimana. Terus sama apa namanya, mau dikasih obat gitu buat bersihin usus, katanya dimasukin lewat situ dah. Ya, nanti gue update lagi. Oke guys, jadi tadi ada perawatnya datang, bulu gue dicukurin tuh setengah. Katanya soalnya kalau operasi kalau ada bulunya masuk tuh bisa infeksi gitulah. Oh ya, terus tadi kan gue bilang ya mau dikasih obat apa tuh namanya yang dimasukin dari situ. Terus rasanya geli-geli gitu, dan ajaibnya emang bener-bener 5 menit langsung mules-mules. Terus ya udahlah guys, mungkin kita ketemu lagi besok. Nanti gue puasa dari jam 3, terus katanya jam 11-an mau dikasih roti sama telur. Sama gara-gara gue mau cerita nih, gara-gara tadi apa namanya udah dikasih obat yang masuk itu, gue mau pesan McD nggak boleh anjir, sedih banget.
Soalnya katanya nggak boleh makan berat lagi. Jadi mungkin besok kali ya. Gue juga nggak tahu besok masih ada tenaga nggak buat nge-grabin McD. Yaudah lah guys, sampai ketemu besok lagi. Kita lihat, semoga gue kuat mental untuk ngerekam di ruangan operasi. Bye. Wah, halo guys, balik lagi sama gue nih. Ini udah hari H operasi dan sekarang jam 8 nih. Gue udah disuruh mandi. Ini kenapa terang banget ya? Ya gitu deh. Gue udah disuruh mandi dan pakai baju ini. Terus nanti mau diinfus katanya. Terus udah puasa. Terus gue nggak tahu sih berani ngerekam apa enggak. Kayaknya mental gue nggak kuat, takut pingsan gue. Tapi nanti katanya mau dikasih CD. Kita lihat aja, kalau isi CD-nya nggak terlalu brutal bakal gue masukin. Oke guys. Oh guys, balik lagi nih sama gue. Sekarang udah hari Rabu ya, jam 12 nih. Jadi kemarin gue udah dioperasi dan puji Tuhan lancar. Dan ternyata nggak separah yang hasil MRI-nya. Hasil MRI kan bilang kalau ACL gue putus dan meniskus gue robek. Tapi ternyata pas udah diteropong enggak. Jadi cuman ada peradangan bengkak parah gitu. Nanti gue jelasin kali ya di akhir. Terus ya udah guys, gue tuh kemarin nggak ngeplos sama sekali, lemes banget sumpah. Terus nggak boleh ngangkat kepala sama sekali 24 jam setelah operasi gitu. Jadi gue baru ngangkat kepala tuh tadi sekitar jam 10. Pusing, tetap pusing sih. Terus katanya kan kalau gue angkat kepala sebelum 24 jam kemarin itu pusingnya bisa sampai 2 bulan gitu. Jadi kan ya gue juga nggak berani lah. Yaudah, ikutin terus ya kelanjutannya gue gimana. Ini sih gue rencana mau makan McD biar seger dikit, mulutnya enak banget soalnya. Ini udah dapet sih makan siang sebenarnya, tapi ya gitu dah, pengen McD, namanya juga pengen ya. Udah guys, sampai ketemu lagi nanti. Oke ya guys, ya makanan gue udah dateng tuh, lihat tuh McD ya. Buat kalian yang bilang gue lagi di rumah sakit sekalian diet, waduh gimana caranya ini makannya kayak gini, mantep ya. Tuh infus masih ada. Oke, aku menikmati makanan gue dulu. Oke guys, gue gak tahu kenapa warnanya jadi kuning gini, oranye gini. Dan sekarang udah jam 4 lewat. Tadi kan gue habis makan McD, terus gue kepanasan di sini. Jadi gue beli jajanan lagi, kopi kenangan. Astaga, buat yang mengharapkan gue di rumah sakit tuh kurus, maaf, harapan kalian pupus. Nah, oke guys, jadi itu aja kegiatan-kegiatan gue waktu di rumah sakit tuh yang isinya ya makan mulu gitu loh. Nggak kayak orang sakit. Nah, cuman puji Tuhan ternyata ACL gue tuh nggak putus dan meniskus gue nggak robek. Jadi penyebab gue sakit tuh ini gue kasih lihat. Entah kelihatan apa enggak. Jadi ini tuh kata dokter ini tuh peradangan dan bengkak yang didiemin udah lama. Jadi kemungkinan itu gue cedera udah lama banget dan nggak pernah disembuhin gitu loh. Gue juga nggak tahu sih gimana sembuhinnya. Nah, jadi pas dokternya masukin alatnya itu, artroskopi itu, teropong, itu katanya lutut gue tuh nggak kelihatan apa-apa. Bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Jadi dibilangnya kayak hutan belantara tuh. Akhirnya disedot. Terus sumpah pas disedot tuh bunyinya kedengeran vakumnya. Kan ngeri ya. Tapi ya udah gitu, udah pasrah. Nah, pas disedot barulah kelihatan ternyata ACL gue masih bagus dan meniskus gue juga masih oke. Jadi ya itu gue puji Tuhan dan feelingnya dokter tuh bener. Si dokter tuh udah bilang, feeling saya kamu nggak mungkin putus ACL-nya karena di tes klinisnya tuh masih bagus banget kata gitu. Jadi ya makasih banget lah, puji Tuhan, dan makasih dokter Isa, feelingnya bener. Dan sekarang gue cuman butuh waktu recovery, mungkin sebulan 2 bulan gue harus penguatan lagi. Gue jalan aja susah sekarang, ngangkat kaki aja susah. Gue berharap cepet sih. Terus makasih buat dukungan kalian semua, komen-komen kalian tuh itu memberikan gue semangat saat di rumah sakit. Terus ya gue minta dukungannya lagi karena gue tahu pertandingan seru nih udah mulai ada lagi gitu, udah mulai banyak, walaupun ya bisa dibilang cuman sparring tapi mulai keren-keren banget. Jadi gue nggak sabar buat ngeliput lagi. Ya doain aja gue bisa cepet balik ke lapangan. Dan akhir kata gue pengen bilang terima kasih banget ke Rumah Sakit Siaga Raya, ke Dokter Isa, dan ke semua perawatnya. Sumpah di rumah sakit itu walaupun rumah sakitnya tua, tapi lu ngerasa dilayanin dengan sepenuh hati gitu loh. Kayak orang tuh ngelayanin lu dengan hobi gitu, bukan cuman kayak kerjaan dia yang asal-asalan. Tapi lu bayangin aja, gue keluar rumah sakit itu gue seneng, tapi ada sedihnya kayak ya gue kehilangan temen. Karena susternya itu baik-baik banget gitu loh. Ngejagain kita tuh kayak parah. Nah kan
24 jam setelah operasi tuh nggak boleh angkat kepala sama sekali. Katanya kalau sampai angkat kepala itu pusingnya bisa 2 bulan. Jadi gue panggil suster, sus gantiin TV, sus tolong casin HP, sus tolong selimutin. Itu tuh mereka layanin gue dengan baik gitu loh. Gue jadi seneng gitu loh. Ya udah pokoknya intinya sekali lagi makasih buat dokter Isa, perawat-perawatnya Rumah Sakit Siaga Raya. Sumpah gue sih kagak di endorse tapi recommended nih rumah sakit, apa, melayaninya baik banget. Terus ya udah guys, segitu aja dulu video dari gua. Sekali lagi gua mohon dukungannya supaya gua bisa cepat balik lapangan dan kita bisa ketemu lagi di lapangan. See you guys. Oh iya guys, gua hampir lupa yang paling penting nih. Gue punya pesan buat kalian semua pemain-pemain basket yang masih muda, yang masih semangat dan yang udah senior juga. Sayangilah diri kalian. Jangan malas buat stretching dan cooling down dan recovery, semuanya tuh penting banget supaya kalian nggak ngalamin yang kayak gue. Sumpah kalian nggak akan mau ngalamin yang kayak gue. Apalagi cedera yang lebih parah gitu kan. Ya sayangi badan kalian lah. Pentingin lah itu semua, stretching, recovery dan lain-lain. Oke guys, itu yang paling penting pesan dari gue. See you on the court guys.